Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Akbar. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial sederhana dengan memakai Star Schema. Lalu toolnya yang saya pakai di sini yaitu Pentao sama SQL Server. Silahkan di-download di sini, di mana Pentao yang saya gunakan yaitu versi 9, lalu yang MySQL atau SQL Server yang saya gunakan itu versi 19.3. Berhubung saya di sini sudah mendownload yang Pentao sama SQL servernya, tentu saja saya akan menginstalnya, yaitu kita akan install yang SQL server saja, karena Pentao ini langsung saja dijalankan yang spawned bat ini. Jadi saya hanya menginstal yang SQL server saja dari Microsoft. Oke, kita pencet 2 kali, baru kita install. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Kita close saja yang ini. Baru tentu saja kita buka yang SQL Server manajemen studinya. Oke. Lalu kita buka juga. Yang PDI atau Pentao Data Integration-nya. Kita buka yang spawn.bat. Kita run. Lalu di sini di SQL Server-nya kita masukkan username login-nya dan paspornya. Lalu connect. Oke. Di SQL Server di sini saya akan membuat sebuah database baru. Kita new database. Sini kan berhubung saya akan membuat sebuah database tentang penjualan buku ya. Kita penjualan buku. Oke. Nah, buat tabelnya, tabel. Oke. ID, terus ID itu. Oke, setelah itu kita save, baru tim nomor. Oke, setelah tabel baru lagi get ID, lalu tipe datanya itu integer dan varchar tipe datanya varchar. Di sini kita katakan nyumpulan ya bu. Sorry. Di sini di customer dulu kita tentukan primary key-nya. Primary key kita set primary key, baru kita masuk ke di sini. Kita atur juga yang identity specification. Ini yang identity specification nanti supaya tidak ada duplikat isinya nanti. Jadi kita pencet 2 kali saja. Pencet 2 kali baru specification, kita pencet 2 kali baru kita save lagi. Oke. Baru kita refresh. Terus pindah terus ini. Tabel. Oke. Baru kita buat tabel baru lagi, itu di product, mana isinya itu, bentar, oh ini, cancels ini toh, cancels ini, get, sorry, baru kita save ulang. Baru kita buat tabel baru, tim product yang berisi product ID, DP datanya itu integer, baru kolom baru product name
IP datanya itu varchar, varchar, kita katakan 150 lah. Itu sudah, oke, sudah bagus kalau 120 karakternya gitu. Oke, product name, varchar, baru kita set primary key, baru kita atur yang seperti tadi juga, yang identity specification, lalu 2 kali, baru kita save lagi. Nama filenya itu dim product, oke. Oke, setelah itu kita refresh dulu. Oke, setelah itu kita buat tabel baru lagi yang terakhir, dan Excel. Kita buat di sini sales ID, datanya integer. Oke, baru di sini product ID, datanya itu integer, customer ID, datanya itu integer, baru date ID, kita itu integer, baru quantity, datanya itu integer, baru total amount, tipe datanya itu desimal. Oke, itu kita set primary key-nya lagi, primary key, baru kita setin identity specification juga. Oke, baru kita save. Nama filenya itu sales. Oke, masuk ke ID customer-nya juga customer name-nya. Oke, selanjutnya itu kita buat transformation baru, kita save dulu. Namanya itu dimdet. Oke, dimdet. Oke, kita langsung saja save di sini. Oke, di sini kita buat lagi input CSV filenya, browse-nya. Oke, so browse sama tabel outputnya, tabel outputnya ini. Oke, kita hubungkan sini, yang di sini, yang di sini. Baru kita masukkan CSV filenya, browse ini, CSV filenya kita masukkan. Oke, kita masukkan di sini, files. Oke, di sini berhubung kita akan mengambil yang solidnya saja, kita hapus yang lainnya. Oke, baru ini kita get files, ini get files sama di sini kita centang ini, kita koneksikan lagi ke database-nya, nama koneksinya yang ini, nama koneksinya itu bebas ya, kalian tentukan sendiri. Yang penting yang di setting ini seperti hostname,
database name, instance name, sama board number, username sama password itu punya kalian dari SQL Server ataupun MySQL kalian gitu. Oke, di sini hostname-nya itu seperti yang tadi, yang ini eh, database name-nya itu penjualan penjualan buku ya. Penjualan buku, instance name-nya itu yang ini. Oke, bar pasportnya itu paspor kalian, username kalian sama password kalian. Oke, baru kita paste. Oke, surface. Lalu di sini kita target tabelnya itu seperti ini, tabel dim date ya. Oke, dim date. Terus sini kita centang. Oke, baru kita coba run. Kita run terlebih dahulu. Oke, sudah masuk ya. Baru kita cek yang dim date. Oke, kita cek yang dim date apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk kan? Sudah masuk. Oke, sudah masuk. Oke, selanjutnya kita buat yang ini, yang dim produk ya. Udah, kita buat yang baru, transformation. Lalu kita hubungkan terlebih dahulu yang database connection dulu. Kita hubungkan yang database connection. Lalu di sini kita namakan koneksi hostname server host. Lalu di sini database namanya itu penjualan buku. Instance namanya itu soal server. Lalu masukkan username sama password kayak tadi. Oke, kita press. Oke. Baru kita inputnya itu CSV ya. CSV. Oke, outputnya itu seperti yang tadi. Hampir sama seperti yang tadi. Rows. Kita hubungkan semua di sini. Oke. Oke, di sini kita inputkan CSV filenya terlebih dahulu. CSV filenya. Open, get files. Ini berhubung kita akan ambil semua ini, jadi kita oke. Select values, kita get values terlebih dahulu. Sebenarnya ini tidak usah kita lihat di sini karena yang akan kita ubah itu di sini di cell date, tipe datanya itu kita akan ubah menjadi date di sini. Date formatnya itu kita akan ubah menjadi ini. Oke, kita oke. Animation. Pertama itu target skema itu di sini. Target tabelnya itu pertama ke dim ke Faxal, ke Faxels, ke target sales, sales ID. Oke, di sini sales ID. Oke, sales ID di sini. Pengumuman. Oh, salah ya, salah. Oke, di sini target target anunya itu dari oke, kembali di tadi ya, di combination lookup update. Di sini kita masukkan tabel namanya yaitu pertama
Apa yang pertama? Baik, pertama itu yang dim customer ya, dim customer, kabel kita ke dim customer, baru kita get sales. Ini customer name kita hapus yang tidak penting, misalkan customer name. Oke, baru di sini kita di sini pencet yang ini toh. Pencet yang ini yang use auto increment fields, baru itu. Oke, baru di sini lagi kita target tabelnya itu di sini dim date, dim date, dim date. Oke, baru kita pencet yang ini yang use auto increment field, get fields, baru kita sell dates, hapus semuanya, sisakan sell dates. Oke, baru yang ini juga target tabelnya itu ke dim product, kabel, dim product, baru kita get fields, pencet yang ini yang use auto increment fields. Oke, files, produk, baru hapus semuanya. Oke, oke, baru di sini target tabelnya itu yang Excels ya. Target tabelnya Excels. Kita okekan. Baru kita input spesifik database fields get fields. Yang ini kita hapus saja yang ini. Hapus. Sales saja customer name, product sales, that's. Oke, di sini di tabel outputnya, di tabel outputnya itu kita hapus yang sales ID. Oke, saya lupa tadi. Sales ID ini kita hapus saja. Lalu kita run lagi. Oke, sudah. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ke SQL Server, kita cek yang salesnya. Yang ini, oke, sudah berhasil. Sudah ada product ID, customer ID, date ID, quantity, sama total amount. Oke, mungkin sekian dari saya.